pada penerbangan, sinyal lampu ini juga banyak digunakan atau banyak dimanfaatkan. Contohnya pada landasan pacu pesawat atau di dalam kabin pesawat. Kalau kita perhatikan, lampu di dalam kabin pesawat itu jarang sekali benar-benar terang atau terang benderang, cenderung agak redup. Karena kenapa? Di dalamnya ini terdapat banyak tanda-tanda yang arahnya adalah untuk keselamatan penumpang gitu. Jadi pada saat redup, tanda-tanda itu atau lampu-lampunya itu ya, itu bisa kita lihat. Nah, kemudian selanjutnya ada semafor. Semafor ini adalah sarana sinyal untuk mengirim dan menerima kode atau sandi ya, dengan memanfaatkan alat sederhana atau bisa juga dengan tangan kosong. Nah, teknik penyampaian pesan dengan menggunakan semafor ini ditemukan pertama kali oleh seorang Prancis, Claude Cape ya, tahun 1790 bersama saudara laki-lakinya yang bernama Abraham. Semafor ini banyak digunakan sampai sekarang oleh angkatan laut. Kalau kita mungkin kenal ini oleh pramuka ya. Nah, jadi angkatan laut ini dalam keadaan mendesak ini menggunakan komunikasi jarak dekat menggunakan semafor ini. Nah, dalam sejarahnya semafor ini memiliki peran untuk keperluan militer di era Napoleon Bonaparte ya. Meskipun saat itu sudah berkembang teknologi radio, telepon ya, tapi tetap semafor ini menjadi pilihan. Kenapa? Karena penggunaan semafor ini tidak bisa disadap oleh musuh gitu. Kemudian juga ada kode atau sandi Morse. Sandi Morse ini adalah suatu metode penyampaian pesan melalui susunan titik, garis, ataupun spasi untuk menyatakan pesan berupa alfabet, angka, dan tanda baca. Kemudian kode Morse ini dikembangkan tahun 1835 ya oleh Samuel Morse. Jadi namanya ini diabadikan. Nah, dulunya ini dimanfaatkan untuk komunikasi telegraf. Nah, kode Morse ini memiliki peran untuk beberapa sektor sosial seperti kantor pos, telegraf, kereta api, pertahanan, perbankan, penelitian ilmiah, radio amatir, dan sebagainya. Nah, kita juga mungkin kalau kita pengen mengirim sesuatu yang sifatnya code gitu ya, supaya tidak diketahui oleh seorang, kita bisa coba ya kode Morse ini. Jadi ada Morse generatornya di internet gitu ya. Misalkan kita mau coba kirim pesan kode Morse lewat WA, nah itu bisa dicoba ya, ada Morse generatornya. Misalnya kita mau coba I love you, gimana sih I love you menggunakan kode Morse itu, tinggal cari aja Morse generatornya ya. Oke. Kemudian di sini juga ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini adalah penggunaan perilaku fisik, ekspresi, dan tingkah laku untuk berkomunikasi secara nonverbal. Jadi ini cenderung ke arah nonverbal ya. Nah, jadi komunikasi ini bukan hanya terdiri dari kata-kata verbal saja. Isyarat nonverbal seperti nada suara, gerak tubuh, dan postur ini memiliki peran penting dalam hal komunikasi. Kita juga bisa lihat ya ekspresi seorang yang mengantuk, bisa kita lihat dari bahasa tubuhnya, dia misalnya menguap. Atau seorang yang kelelahan itu bisa kita lihat ya dari matanya, di bawah matanya ya agak menghitam, oh itu mengantuk misalnya. Kemudian kesedihan seorang juga dapat kita lihat, misalnya dia habis menangis, matanya sembab, atau pada saat dia mengeluarkan air mata. Nah, itu adalah bahasa tubuh. Bahkan ada yang bilang bahasa tubuh ini adalah bahasa yang paling jujur gitu ya. Jadi dia tidak bisa berbohong. Bahkan sekarang ada juga orang yang mempelajari namanya micro expression. Nah, memang ini ada ilmunya ya. Bahkan ada filmnya.